Bismillah wa ba'du, kita masuk pada tema pembahasan ahkamul haidhi wan nifas, hukum-hukum berkaitan haid dan nifas, dari kitab Fiqh Al-Wajiz oleh Fadilatus Syekh Abdul Azim Badawi. Pertama, untuk kita ketahui apa yang dimaksud dengan haid. Dia adalah darah yang dikenal di kalangan perempuan. Kalau gitu siapa yang haid? Perempuan. Adakah laki-laki yang haid? Enggak ada, kecuali orang yang awam. Ketika mimisen jareke haid itu dia. Mimisen ya mimisen. Jadi haid itu khusus untuk siapa? Perempuan. Gimana proses terjadinya haid? Kapan haid itu mulai? Kapan mulai haid? Haid mulai ketika rahim perempuan sudah memproduksi sel telur. Sekitar umur 10-an tahun. Bisa naik, bisa turun. Karena ada seorang nenek umur 21 tahun. Di 9 tahun sudah haid, nikah, 10 tahun punya anak, ibu muda. Ibu muda atau ibu kecil? Bucil. Apa bucil? Bu kecil. Lahirnya anak perempuan. Ternyata umur 9 tahunan juga sudah haid. Kalau dinikahkan umur 10-an, berarti sang ibu sekarang umur 20 tahun. Setahun berikutnya punya anak, berarti nenek umurnya berapa? 21. Jenengnya apa? Nekcil. Apa nekcil? Nenek kecil. 21 sudah punya cucu. Artinya ada, walaupun tidak harus seperti itu. Rata-rata kalau di kanan kiri kita perempuan mulai haid umur berapa? Mungkin kelas 5, kelas 6, umur 11, 12, kadang SMP kelas 1, sekitar itu. Jadi rahimnya sudah memproduksi sel telur. Sehingga apabila dinikahkan bisa hamil. Kenapa? Sudah ada benih calon manusia yang diproduk. Nah, itu apabila tidak terbuai karena belum menikah atau karena memang sudah nikah cuma enggak jadi pembuahannya, itu gugur. Semisal bunga seperti ini misal, ini bila gugur kan pisahkan antara bunga bersama tangkainya. Nah, terputus. Ini kan ada aliran getahnya, ada aliran darahnya, ya kan? Nah, ketika ini gugur, otomatis ya jadi darah haid, memang bahannya seperti itu. Sehingga netes-netes, maka terjadi pendarahan. Lah nanti darah haidnya deras apa enggak? Ya lihat kadar aliran darah ini, darahnya mengucur apa enggak. Andaikan paralon itu paralonnya bolongannya gede atau cilik, karena bolongannya gede nanti mengucur air banjir ya. Nah, darah itu kan ada aliran, Nah, ini tidak selesai sehari, yang seperti ini rata-rata. Itu proses terjadinya apa? Haid seperti itu, sehingga dari kelaminnya nanti keluar darah. Waktunya sekitar 6-7. Batasan maksimal berapa enggak ditetapkan, batasan minimal berapa enggak ditetapkan, tapi seringnya paling cepat itu sehari sembuh. Rata-rata 6 hari. Ada juga yang sampai berpanjang 15 hari. Kalau gitu banyak dipengaruhi oleh luka yang ada cepat menutup apa enggak.
Kalau cepat menutup tanpa sembuh, ada orang kan, orang itu ketika luka gampang sembuh, ada yang nggak gampang sembuh, ya. Senada dengan itu. Dan rata-rata adalah 6 hari, bisa kurang, bisa lebih. Kemudian apa tanda darah haid? 1, merah menghitam. Ya, boleh ditulis. Tanda darah haid apa? 1, merah menghitam. 2, menggumpal. Karena darah kotor itu seringnya menggumpal. Yang ketiga, baunya beda dengan darah segar. Yang ketiga, baunya beda dengan darah segar. Itu diantara 3 tanda darah haid. Apa? 1, merah menghitam. 2, menggumpal. 3, baunya beda dengan darah segar. Darah segar rata-rata orang itu bisa mencium baunya, ya kan? Tapi darah haid itu beda baunya. Kenapa? Memang darah kotor. Dan kalau tanda yang lain berkaitan dengan si pelakunya, itu biasanya ada nyeri haid, jadi perutnya nyeri. Dan juga gampang emosi, gampang ngamuk. Siapa punya pengalaman? Nek ngomah punya saudara perempuan, bila tidak haid suka guyon, sedang haid ngamuan gitu. Ada yang punya pengalaman? Enak? Loh, sing mantuk-mantuk berarti pengalaman. Oh, mbakku lek gampang itu berarti haid iki. Loh, tenan to, ora salat berarti haid. Pantes. Sasi ngarep tak titenane. Oh, berarti tandane ngono iki, lek haid gampang nesunan. Nyapa? Ya ngono kuwi mempengaruhi mental ya, psikisnya. Nanti lek rapi ya sing sabar wae lah. Bojoku ket ngamukan itu lah ya. Ya sabarono. Nyapa ora sabar ya, salahmu dhewe ngerti gampang ngamukan tok rabi lah ya. Enggak nanti nikah enggak? Enggak. Lek nikah ya sabarono. Wis ngerti ngono tok rabi salahmu dhewe lah ya. Yes, pancen sengaja tak rapi, pancen gayane ngono kuwi ya tak sabari wae. Mau diapakan? Ya ngono kuwi. Itu ciri khasnya. Adapun kalau nifas ini pendarahan karena sebab melahirkan. Yang namanya bayi, udele bayi, kan ada plasenta, saluran kan, ke rahim ibu. Ini untuk saluran makanan itu. Bayi itu untuk berkembangnya lewat udel atau lewat mulut. Nggak usah noy anak selang yang mulute ditelan ngono. Ora, yang langsung yang weteng. Saluran itu langsung yang weteng, dari rahim ibu tuh yang weteng, udel. Di udel ora? Di udel ora, Mar? War. Nduh. Nah, ketika lahir nanti dipotong, diikat dipotong. Lalu selama 6 hari, sisa plasenta, selama 6 hari itu nanti putus. Sehingga ketika merucut, ya ada bekasan luka, itulah jenenge dadi udel. Itu namanya sejarah terjadinya udel. Gitu. Ini sejarah terjadinya udel. Saluran makanan. Lalu bagaimana makannya? Ketika sudah lahir ya lewat mulut. Netek pada ibunya. Netek pengempeng. Bahasa Jawa ini ngempeng. Makanya ibu yang bagus ketika bayinya lahir itu nanti bisa disap asinya. Ketika bayi keluar, yang keluar juga batur bayi. Apa batur bayi? Ketika perut perempuan hamil kan gini kan ya. Di sini itu ada lapisan kayak piring, tapi kandel. Untuk apa? Benteng. Bila terjadi benturan enggak menang kepada bayi, menang kepada apa? Bentengnya. Engko bayi nobah sira nek kene engko dianu ya malah melenyok lah ya.
Ada bentengnya ini, sehingga ketika ada benturan begitu nimpa ke benteng. Andaikan buku ada sampulnya, itu jenenge batur bayi, tempatnya di depan, bayi sembunyi di belakangnya, aman, itu ada bentengnya. Tapi lek benturannya kuat ya bahaya. Ada seorang ibu pas hamil wetenge gede, cari pepaya, ceblok, buk, wah neboke kene, ya gugur bayi ini. Hati-hati, nanti bila punya istri aja suruh cari golek tewel dhewe, papaya dhewe, nyebloke wetenge gimana. Itu juga akan keluar batur bayi itu. Nah ini salurannya ini bisa lama ini habisnya sembuhnya. Maksimal berapa hari? 40 hari. 40 hari itu pendarahan. Kadang deras, kadang berhenti, kadang sedikit. Tapi terus itu selama 40 hari. Yang ngalirnya dikit tapi lama-lama ngumpul kan keluar, ngumpul keluar. Senada dengan itu. Nah, supaya cepat sembuh luka yang ada, maka supaya senang mengkonsumsi jamu penyembuh luka. Apa jamu penyembuh luka? Godong luntas, beluntas, sama kunir, dideplok, ditepung, nanti diperesi. Itu jamu luntas campur dengan kunir. Saring, kemudian diberi kelengkapan apa? Jeruk nipis. Untuk menata rasa itu boleh pakai madu atau boleh pakai gula. Ini memungkinkan kunir itu antibiotik sehingga luka cepat sembuh karena bakterinya terbunuh dan baunya menjadi hilang. Itu bila telaten bikin seperti itu berpotensi lukanya cepat sembuh. Nah, boleh latihan kayak jambu luntas lek bojoku melahirkan tak kayak ini jamu. Itu bila telaten itu yang paling murah meriah itu dan aman. Tapi seringnya generasi muda sekarang itu males bikin kayak begitu. Hanya mengandalkan duit, beli sasetan. Nah, itu banyak bahan kimianya, itu nggak bagus itu. Yang paling bagus apa? Gawe dewi. Kunirnya nanam sendiri, beluntasnya nanam sendiri, jeruknya nanam sendiri. Tinggal dideplok wae, diperesi. Andaikan butuh beli ya gula atau madu. Mbah-mbah kita dulu telaten seperti itu. Nah, sekarang jarang ada ibu muda yang telaten. Itu tadi tentang masalah haid dan nifas. Ada satu lagi namanya istikhadah. Istikhadah itu bukan haid. Haid itu setiap bulan. Istikhadah juga bukan nifas. Nifasnya selepas melahirkan. Tapi istikhadah itu adalah saluran di rahim luka sehingga mengeluarkan darah. Kapan? Ya bisa sewaktu-waktu. Sehingga keluarnya mungkin bareng dengan keluarnya darah haid, mungkin bareng keluarnya dengan darah nifas. Apa itu saluran yang sifatnya itu luka. Perempuan ada yang sehat atau ada yang enggak. Kalau memang sehat ya enggak. Tapi kalau haid normal, melahirkan normal. Kemudian berapa lamanya? Untuk haid tidak ada batasan, tapi rata-rata minimal sehari. Standarnya 6 hari sampai 7, tapi juga ada yang lebih. Kemudian kalau nifas itu adalah kata Ummu Salamah, para perempuan tidak sholat karena nifas di masa Nabi SAW itu selama 40 hari. Maka bila perempuan sudah 40 hari melihat kesucian, maka dia mandi dan suci, maka di situ dia sudah memulai sholat. Misalnya sucinya asar, maka zuhur dikerjakan. Sucinya isya, maghrib dikerjakan. Untuk pertama kali dia melaksanakan sholat. Adapun apabila nifasnya berlanjut
40. Loh, ini 40 kok masih keluar darah. Itu dianggap darah apa? Istighadah. Dianggap darah istighadah. Yaitu darah dianggap luka karena penyakit. Kemudian ciri khas darah haid atau darah nifas hampir sama. Apa tadi? 3. 1, merah menghitam. 2, condong menggumpal. 3, baunya beda dengan darah segar. Makanya perempuan butuh bisa membedakan darah luka dan darah haid serta darah nifas. Yang butuh tahu perempuan atau laki-laki juga butuh tahu. Kenapa laki-laki butuh tahu? So lek duwe bojo ngerti. Mas apa iki? Mbuh ra roh aku ora tau haid, mosok ngono jawabane. Atau punya adik, punya kakak nanti bisa menyelesaikan masalah atau menjadi guru menjelaskan. Kenapa? Ada cerita lucu. Laki perempuan kakak beradik, ditinggal mati orang tuanya. Laki-lakinya ya nggak punya pengalaman urusan itu. Ya dia yang ngasuh adik perempuannya. Adik perempuannya yang ngasuh kakaknya berarti nggak bergaul dengan perempuan. Itu ketika haid pertama bingung. Mas, ngenku pipis, biasanya metu pipis sekarang kok metu getihe. Bingung nggak kira? Masih ora ngerti, ngono ki apa ngono ki? Ndak ngerti. Akhirnya orang masih diplaster gitu ya. Apa wimbu? Nah itu butuhnya tahu itu begitu. Lah ngerti, wow nggak apa-apa deh, itu namanya haid. Itu rahimmu itu sudah memproduksi sel telur, nggak jadi bayi, ya gugur ngono ki jenenge darah haid. Darah haid kuwi najis, kira-kira kemetune 6 dino, bisa naik turun. Nah seperti itu, nggak usah nangis. Maka sekarang cari penampung saja. Benso jatuh ke sana kemari biar nggak tembus ke bajunya. Sekarang sudah kan banyak disiapkan penampung, namanya apa? Pembalut, mereknya reno-reno. Apa mereknya? Siapa tahu kok nih? Ada ceritanya pedagang laki-laki ndak ngerti gitu-gituan. Ada perempuan haid datang, Mas beli softtek. Ndak ngerti apa softtek. Yang terdengar itu adalah teh softtek. Softtek. Itu duit tas nas niku lho. Napa niku? Mangga harapan terus pergi dengan izin. Podo bakul lele. Nah sekarang dimudahkan, tokonya swalayan, ya kan ya, malah ngelayani dewi, malah wong malah milih-milih sendiri tinggal bawa ke kasir, karena ndelok regoni, mungkin begitu. Itu butuh diketahui, kenapa? Laki-laki punya keluarga perempuan atau mungkin jadi ustaz kan bisa membimbing juga, nah, bisa membimbing juga berkaitan masalah itu. Kemudian apabila perempuan haid 6 hari atau 7 hari, lalu berdarah terus, 8 dino, 9 dino, apa ki? Nanti akan dibahas di bagian belakang, temanya tembak istighadah. Berikutnya kita masuk pembahasan dulu. Perempuan yang haid, perempuan yang nifas itu ada pantangan apa? Pertama, orang haid, nifas, puasa tidak boleh. Dan puasanya nanti diqodho. Sholat juga tidak boleh. Nanti sholatnya tidak usah diqodho.
Nah begitu, termasuk tawaf tidak boleh. Jadi perempuan haid, nifas, sholat tidak boleh, tawaf tidak boleh. Punya acara umroh ya ditunda, nanti tawafnya ditunda. Sampai selesai nanti tawafnya disusulkan. Sholat nggak boleh, tawaf nggak boleh. Sudah 2 larangan ya. Kemudian yang ketiga, puasa nggak boleh. Lalu yang keempat, jima, yaitu kelamin dengan kelamin. Kelamin suami dengan kelamin istri namanya jima. Khitan ketemu khitan itu nggak boleh. Ada berapa pelarangan perempuan yang haid nifas? Ada 4. 1, sholat. 2, tawaf. 3, puasa. 4, jima. Itu tidak boleh semuanya. Tidak pegang Quran, maca Quran, tinggal di masjid. Maka jawabnya memang ada khilaf. Sekira pengen menghafalkan Quran itu punya hafalan hanya memurojaah lisan tok boleh. Tapi apabila perlu karena menjadi guru TPQ umpamanya atau lali buka, selagi itu bersih ya enggak mengapa. Buka secukupnya. Selesai tutup. Sebenarnya memegang Quran boleh, membaca boleh, tinggal di masjid juga boleh. Kenapa? Karena ada kisah perempuan di masa Nabi tinggalnya di masjid. Kenapa? Belum ada penampungan. Di sebuah tempat di masjid dia ditempatkan di pojok situ. Ya, di kala suci maupun di kala tidak suci. Ini menunjukkan kan boleh-boleh saja kan. Cuma ada yang memiliki pendapat tidak boleh, maka jalan tengahnya apa? Bila tidak terpaksa, tidak usah tinggal di masjid. Bila tidak terpaksa, nggak usah memegang. Bila tidak terpaksa, tidak membaca langsung, murojaah saja. Tapi apabila memang perlu dan itu mendesak, misalnya guru mengajar, ada taklim tempatnya di masjid, ya boleh-boleh saja. Apakah perempuan ketika ikut taklim di masjid harus serambi nek jopo? Enggak harus. Masuk di ruangannya boleh. Kenapa? Kenapa? Yang haid bukan kakinya, yang haid bukan tangannya, yang haid bukan apanya. Yang haid tempat tersembunyi yang ditampung sehingga darah tidak kemana-mana. Itu bila terpaksa boleh-boleh saja. Tapi selagi tidak terpaksa itu supaya dihindari. Kenapa? Mengambil jalan tengah. Itu tadi pelarangan kepada perempuan yang haid dan nifas. Tadi apa? 1, enggak boleh sholat. 2, puasa. 3, tawaf. 4, jima. Adapun baca Quran, memegang mushaf, tinggal di masjid, lihat kondisi. Bila tidak mendesak, dihindari saja. Ayat maupun dalil telah kita baca tadi. Adapun untuk duduk bareng, makan bareng, tiduran bareng ketika istri haid nifas boleh. Karena pesan Nabi, isna'u kulla syai'in illa anikah. Perbuatlah segala sesuatu kecuali jima. Jadi duduk bareng, makan bareng, pergi bareng, tiduran bareng. Tidurannya dengan cara kelonan, memeluk, mencium, ya boleh-boleh saja. Yang enggak boleh apa? Jimaknya. Jadi miliknya laki-laki ya ditaleni rasa ben berot-berot. Miliknya perempuan ya dibentengi rasa sehingga nanti bentengnya enggak jebol. Selebih daripada itu nanti perbuatannya boleh. Beda dengan tradisi jahiliyah, perempuan haid dibikinkan rumah di belakang sana sampai masa haidnya habis, disingkirkan. Yahudi makan bareng saja tidak mau. Di dalam Islam boleh segala sesuatu, cuma satu saja yang nggak boleh, apa? Jima. Dan itu saja yang namanya jima. Bila
suami butuh penyaluran syahwat, sementara istri sedang haid. Apa boleh istri membantu suaminya untuk menyalurkan syahwatnya? Kalau sifatnya gitu membantu memegangi, seperti itu, nimang-nimang adiknya suami, sehingga nanti wahing-wahing gitu loh ya. Apa wahing-wahing? Ditimbang-timbang, akhirnya wahing keluar spermanya, dipermainkan oleh tangan istri umpamanya. Atau anggota badan yang lain tapi bukan dengan kelamin. Nah, senada dengan itu. Apa itu boleh? Walau a'lam. Yang jelas yang tidak boleh itu apa? Kelamin dengan kelamin. Selebihnya boleh. Melihat keumuman itu nanti bisa dipahami. Berikutnya hukum suami mendatangi istri, suami menjimai istri, istri sedang haid, sedang nifas. Itu haram, titik. Hukumnya apa? Haram, ayatnya jelas. Fa'tazilun nisa, jauhi, itu kotor. Tapi ada yang melanggar. Sampai istri nifas juga ada yang melanggar. Itu jelas haram, dosa besar. Kisahnya gimana? Istri melahirkan sampai menjahit, berarti tempat keluarnya bayi itu digedek nih, karena bayi ini gede. Kemudian dijahit, itu sering terjadi. Lah iso ya ndak usah. Biasanya orang itu cuma tergesa-gesa saja. Kalau sudah menyiapkan itu bisa tempat keluarnya. Kadang kurang sabar menahan sakitnya. Sakitnya tenanan loh ya. Cuma itu kurang sabar. Sebenarnya itu adalah dimudahkan. Summas sabila yassara, keluarnya Allah akan memudahkan. Akhirnya ada yang sampai dipelebar. Nanti setelah itu dijahit, itu biasa terjadi. Dan itu lebih mending daripada operasi nanti lama, sesar. Nah ketika suami pulang, istri masih dijahit belum sembuh. Kangener kena dimpot. Akhirnya istri dijimai, model-model jahitan itu. Ngeri loh ya. Ada kasusnya. Kasus yang lain, istri cinta suami, nggak tega suami menahan syahwat. Sehingga ya istri menutup rahasia. Haid katanya ndak haid, akhirnya terjadi jima. Itu termasuk pelanggaran. Lalu bagaimana hukum suami menjimai istri yang sedang haid atau nifas? Satu, ini ada perinciannya. Tahu itu haram, lalu sengaja melanggar dan mengatakan halal. Artinya menghalalkan yang haram. Ki bojoku tek-tekku dewe kapan aku terserah nyapo dilarang-larang. Agama itu ngrusoi. Sehingga membantah hukum agama. Lek kasusnya seperti itu, murtad dia. Karena menolak hukum, kayak hukum dewi. Ini perincian pertama. Perincian kedua, bila tidak ngerti sedang keluar darah haid. Suami tidak ngerti sih, tidak ngerti. Ngerti-ngerti dengan selesai, loh. Ini berarti waktu haidku loh, kok jima. Biasanya yang keluar itu cuma sperma, sekarang berdarah-darah. Oh, berarti pas haid kalau gitu. Tapi tidak ngerti, nah, ini tidak dosa. Dan tidak ada hukumannya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ngerti haram, gak kuat ngempet syahwat, akhirnya jima. Sadar salah, tapi gak kuat ngempet syahwat, akhirnya jima. Aku ngerti kui haram, aku ngerti ngono iki gak oleh, itu dosa besar, tapi aku ora kuat ngempet, umpamanya gitu alasannya. Maka dia melakukan dosa besar tapi gak sampai murtad. Nah, kepada orang seperti itu ada denda. Apa dendanya? 1, tobat. 2, minta ampun. Nah, begitu. 1, tobat. 2, minta ampun.
yang 3 bayar denda. Dendanya apa? Lihat kondisi. Bila jimaknya dikala haid sedang deras-derasnya, itu 1 dinar. Bila jimaknya dikala haid hampir habis, itu separuh dinar. Tadi ukuran dinar sudah kita ketahui, yaitu 4/7 kali kebutuhan per kapita. Andaikan kebutuhan per kapita itu 70 rial Saudi, maka 4/7 kali 70, yaitu ada 40 rial. Lek sak reale itu 4.000, berarti 40 kali 4, 4.000 kali 40 berarti 160.000 disedekahkan. Itu bila sedang derasnya. Bila sudah hampir selesai, itu separuhnya, berarti 80.000, sekitar itu disedekahkan. Yang masuk pada fakir miskin atau kontak infak di masjid, ya boleh-boleh saja. Terakhir, tentang masalah istihadah, darah yang keluar dari kelamin perempuan sama tempat keluarnya haid nifas, cuma waktunya bukan waktu haid, bukan waktu nifas. Sebabnya karena ada saluran di jalur rahim yang luka sehingga mengeluarkan darah. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama, perempuan tetap sholat, tetap puasa, dan boleh jima. Kenapa? Itu penyakit, luka saja, bukan haid, bukan nifas. Berarti perempuan tetap boleh apa? Jima bila memang perlu. Sholatnya harus, puasanya harus. Lalu bagaimana cara membedakan itu darah haid atau darah nifas? Ada berapa macam tadi? 3 macam. Bila perempuan punya waktu khusus ajek haid tanggal berapa sampai tanggal berapa per bulan, misalnya 1 sampai 6 itu ajek, maka haid 6 hari, selebihnya dianggap istihadah. Bila sudah 6 hari, mandi, sholat. Itu apabila memang punya tradisi ajek. Cara kedua, apabila perempuan bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadah. Apa tadi tanda darah haid? Merah menghitam, menggumpal, bau. Oh, lek ngene iki gayane darah haid. Bila hanya sebatas merah cerah, tidak menggumpal, tidak bau, oh ini luka. Bila memang bisa membedakan, maka dia berbuat sebagaimana kemampuan membedakan. Oh ini haid, oh ini istihadah. Itu bila mampu membedakan, itu cara kedua. Cara yang ketiga, kebiasaan tidak punya, bedanya tidak iso, piye terusan ngene iki. Akhirnya mengikuti tradisi keluarganya. Biasanya keluarganya itu haidnya berapa hari. Kenapa? Karena nyambung terus antara haid dan istihadah. Nyambung terus masalahnya. Ya kalau nggak nyambung gampang. Ini waktunya haid, waktunya istihadah, waktunya beda, gampang. Tapi lek nyambung, piye cara membedakan? Nggak iso. Gimana penyelesaiannya? Tradisi nggak ngerti, biasanya tanggal piro, membedakan juga ndak iso. Gimana solusi yang ketiga? Melihat kebiasaan keluargane. Ibuku biasanya tanggal semini sampai tanggal semini, maka selama itu dia haid, selebihnya dianggap istihadah. Itu bila sambung. Atau bibikku biasanya tanggal sekian sampai sekian, atau kakakku biasanya tanggal sekian sampai sekian, mengikuti tradisi keluargane. Itu enggak iso bedane haid istihadahnya sambung. Sehingga nanti haidnya mungkin 6 hari, mungkin 7 hari, berarti sholatnya mungkin 23 atau 24 hari. Berikutnya terakhir, cara bersucinya perempuan yang istihadah. Ada berapa pilihan? Cara bersucinya perempuan yang istihadah ada berapa pilihan? 3. 1.
mandi setiap kali mau sholat. Sedina sewengi mandi ping 5. Ini cara terbaik. Cara yang kedua, dengan zuhur diakhirkan, asar diawalkan satu mandi. Maghrib diakhirkan, isya diawalkan satu mandi, dan mandi untuk subuh. Ini cara kedua untuk perempuan yang istikhadah. Luka saluran rahim, tapi bukan haid, bukan nifas, tapi istikhadah namanya. Atau cara yang ketiga paling murah meriah apa? Dibersihkan berkain wudhu. Zuhur, asar juga sama, dibersihkan berkain yang bersih wudhu. Nanti maghrib juga demikian, bersihkan berkain yang bersih wudhu. Nanti datang waktu isya juga sama, dibersihkan lalu berkain wudhu. Subuh juga demikian. Nah, itu solusinya seperti itu. Selesai satu tema yang kita pelajari kali ini tentang ahkamul haidhi wan nifas wal istikhadah. Tema berikutnya insyaallah pada waktu berikutnya. Wallahu muwaffiq walhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan silahkan.